Mehmet. Ismet, Bang Apoy. Gue dengar-dengar lu sakit ya? Ismet nggak jadi sakit, Bang Apoy. Tadi Toto telepon. Bang Romat katanya mau jenguk Ismet. Ismet langsung sembuh aja. Ismet nggak mau dijengukin sama Bang Rohmat. Nanti pasti digalakin. Ya deh. Buktinya saya bang, kios saya sepi. Assalamualaikum, Haji Boyim. Waalaikumsalam. Pak Haji Boyim, saya ST-nya 1 ya. Oh ya, bentar ya. Bibah. Iya bang. Maaf mau nanya, di kios pembelinya berkurang nggak? Enggak kok Bang Tommy, normal-normal aja. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini, makasih Pak Haji. Ya, Bang Dharma. Iya Bang Faang. Punten mau nanya nih, kios rame? Alhamdulillah Bang Faang, rame. Tuh kan, Pak Toto. Fungki kenapa tanya-tanya kios Anur ya, Bu? Kayaknya Fungki lagi caper sama Fatin, biar lebih deket lagi. Wow. Kita harus lapor ke Wan Faruk, Bu. Yuk, kuy. Nggak boleh mengira-ngira, nggak boleh menduga-duga, apalagi sampai menuduh. Kita tuh bisa jadi fitnah, Pak Toto. Hati-hati. Ya, maaf Bang. Menyelesaikan masalah itu harus dengan kepala dingin, Mas. Harus tenang. Kalau lu nggak merasa ngelakuin, nggak merasa bersalah, ya jangan marah, nggak usah kepancing emosi. Kalau kita kepancing emosi, yang ada malah semua berita-berita hoaks, fitnah-fitnah akan terkesan benar. Dan akan jadi bumerang buat kita. Si Oma sama Pak Gopi, saya tuh kesal sama si Kore. Suka menghasut. Yang bikin saya kesal lagi, sama anak-anak. Kenapa sih? Mereka itu mudah percaya. Gue punya satu pertanyaan buat lo. Kalau ada api kecil di tengah-tengah kita, sehingga lo khawatir akan terjadi kebakaran, yang pertama lo lakuin, apakah lo menghindarkan barang-barang yang mudah kebakar di sekelilingnya, atau lo matiin dulu tuh api kecilnya supaya tidak membesar? Mending lu cari tahu dulu sumber apinya dari mana dan segera lu padamkan. Kenapa manggilnya? Masih baru nih. You tahu Ngai dari mana? siapa yang nggak kenal lo? Kan ada yang suka kasih harga bagus. Nih ambil nih. Masih oke kan? Fengki mau semakin dekat sama bidadari Ana. Ayo Bona, Fengki sudah mulai nanya-nanya kios Anur, Wan. Jangan-jangan Umi yang nyuruh lagi, Wan. Umi diam-diam nyuruh minta tolong sama Fengki buat jagain tuh kios. Saat Fatin kagak ada. Parah kan, Wan? Loh, kok gitu sih? Kenapa Umi melimpahkan tugas penting ini sama Fengki? Kenapa nggak sama Ana? Ana ini orang dalam loh. Orang pesantren Anur loh. Fengki kan juga orang dalam, Wan. Sul adab antum ngomong nggak dipikir. Hei, Fengki itu cuma sekelebat doang. Nggak berarti, nggak berbekas. Ana 15 tahun, Bung. Tuh, dengerin. Nggak bisa. Ana harus rebut tugas penting ini dari Fengki. Ana harus lebih sering mengecek ke kios Anur dan melaporkan ke Umi. Tugas antum berdua.
Jauhkan Fengki dari semua hal yang berhubungan dengan kios Anur. Dan jangan lupa ya, jaga bule. Bukannya apa-apa. Kalau ada bule di kios Anur, udahlah halas, semua selesai. Anda nggak berkutik, Anda mati kutu. Anda nggak bisa dengan leluasa bertanya mengenai kios Anur sama Mang Dharma. Paham nggak? Insya Allah, Bang. Halo, gimana? Kayak yang lo bilang, ternyata dia masih ambil HP curian. Bagus. Lo ada videonya? Kirim ke gua. Terus lo tangkap orang itu. Koreng gimana? Amanin dulu orang itu, karena gua masih ada urusan sama dia. Pasar Makmur lagi memanas, gara-gara Koreng. Gua akan buktiin kebusukannya Koreng lewat mulut anaknya. Lo kirim lokasi lo di mana? Gue langsung ke sana sekarang. Oke, siap. Habis lo, Ren. Mehmet, Ismet, Bang Apoy. gue dengar-dengar lu sakit ya? Ismet nggak jadi sakit, Bang Apoy. Tadi Toto telepon. Bang Rohmat katanya mau jenguk Ismet. Ismet langsung sembuh aja. Ismet nggak mau dijengukin sama Bang Rohmat. Nanti pasti digalakin. Ya deh, gue pengen ngobrol-ngobrol dikit sama lu di tempat yang nyaman banget. Di mana? Kagak ada yang bisa galakin lu. Ngobrol apa, Bang Apoy? Udah ikut aja, yuk, ikut gue. Kata Bang Faang, orang yang suka marah-marah ditemenin setan. Oh, gitu. Iya, Abang mau jadi temen yang setan? Enggak. Mansa juga nggak mau. Bang, kok bengong? Ayo. Apaan lu? Lepas! Siapa lu lepas? Diam lu! Lepasin! Diam! Hoi! Oh, ini anaknya. Udah berapa lama lo kirim barang ke Koreng? Maksud lu apa? Jawab! Gue gak ngerti maksud lu apaan. Berdua nih apaan? Lepasin! Ikut gue. Ayo cepet. Lepasin gue. Lelet banget sih lu. Lepasin gue. Ada apa? Ada apa nih? Anak ini bang, salah satu pencopet yang memasak barang untuk Koreng. Nin, lu ada buktinya? Ada. Astagfirullahaladzim, Nin. Nin, lu harus tabayun dulu. Lu tanya dulu kebenaran sama Koreng. Jangan sembarang nuduh, nggak baik. Ada buktinya kok. Enggak. Nggak ngambil apa-apa dari dia. Kalau nggak percaya, tanya aja langsung ke dia. Gue emang mau masuk ke Koreng. Tapi kata Koreng dia udah tobat. Dia juga nggak mau terima barang dari gue. Jadi barangnya masih sama gue nih. Cepet.
Ini handphone yang sama, nih. Lo mau fitnah Koreng, Nin? Astagfirullah.